Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ariento Purnomo, NIM A7101809091, Prodi Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa pentingnya sebuah teknologi keamanan jaringan dalam perusahaan. Dimulai dari definisi keamanan jaringan atau IT security. IT security merupakan suatu usaha untuk mengamankan infrastruktur teknologi informasi dari gangguan, penyusup, atau utilitas jaringan yang tidak diizinkan. Keamanan jaringan memiliki tujuan atau aspek-aspek. Yang pertama adalah kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi dari perusahaan tersebut dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Misalnya, seperti data-data sifatnya yang pribadi yang biasanya diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Yang kedua adalah ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. Misalnya, server yang down karena terhack atau dan lain sebagainya. Aspek ini mampu memastikan bahwa ketersediaan data informasi hanya dapat diakses oleh pihak berwenang ketika dibutuhkan. Yang ketiga adalah integritas. Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang dipresentasikan. Contohnya, jika terdapat perbedaan antara informasi atau data yang dikirimkan dengan yang diterima, maka aspek integriti tidak tercapai. Jadi, bila salah satu aspek tersebut terganggu, dapat dipastikan keamanan data dan informasi di dalam suatu perusahaan pun akan ikut terganggu. Pengamanan informasi tersebut dapat dicapai dengan melakukan suatu kontrol yang terdiri dari kebijakan, proses, prosedur, struktur organisasi, serta fungsi-fungsi infrastruktur IT. Selanjutnya adalah manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi menjadi penting diterapkan agar informasi yang dapat beredar di perusahaan tersebut dapat dikelola dengan benar, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada dengan benar pula dalam rangka memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Manajemen keamanan informasi terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah identity atau ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Ancaman di sini adalah seseorang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat berupa internal, eksternal, yang disengaja atau tidak disengaja. Yang kedua adalah tindakan tidak sah yang menyebabkan resiko dapat digolongkan ke dalam 4 jenis. Yang pertama, pencurian dan penyingkapan tidak sah. Kedua, penggunaan tidak sah. Ketiga, pembinasaan dan pengingkaran layanan yang tidak sah. Keempat, modifikasi yang tidak sah. Yang ketiga adalah kebijakan keamanan informasi. Sebuah kebijakan keamanan informasi bisa diimplementasikan menggunakan 5 pendekatan. Tahap pertama adalah pengenalan proyek. Tahap kedua, pengembangan kebijakan. Tahap ketiga, konsultasi dan penyetujuan. Tahap keempat, kesadaran dan kependidikan. Tahap kelima, penyebaran kebijakan. Kontrol adalah mekanisme yang diimplementasikan untuk melindungi perusahaan dari resiko-resiko dan meminimalisir dampak dari resiko yang terjadi, seperti technical control. Teknis dibangun di dalam sistem oleh sistem pengembang, sementara proses pengembangan berjalan. Yang kedua adalah access control, adalah dasar dari keamanan melawan ancaman oleh orang-orang yang tidak berkepentingan atau tidak terkait. Lalu intrusi detection system akan mencoba mencari tahu satu percobaan yang dilakukan untuk menerobos keamanan sebelum menimbulkan kerusakan. Lalu teknologi yang digunakan untuk antisipasi pencurian data. Dikutip dari wartakota.tribunnews.com, Grey Cortex adalah teknologi keamanan jaringan untuk antisipasi pencurian data. Grey Cortex menghadirkan sistem peringatan atau alert system yang dapat dihadirkan pada dashboard maupun firewall. Grey Cortex mampu mendeteksi semua bentuk kejahatan cyber seperti malware stealth,
yang memiliki kemampuan bersembunyi untuk menghindari dari pendeteksi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.